Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di kelas bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait pengertian bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, tetap stay tune on class. Untuk memahami pengertian bimbingan dan konseling, kita sendiri perlu memahami terlebih dahulu istilah bimbingan serta istilah konseling. Jadi, istilah bimbingan ialah pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri, dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Jadi, bimbingan merupakan pemberian bantuan yang diberikan oleh suatu individu. Nah, di sini individu yang dimaksud adalah konselor ya, kepada individu yang diberikan bimbingan atau istilahnya itu bisa disebut dengan siswa atau konseli. Nah, oleh karena itu bimbingan biasanya bersifat preventif. Selanjutnya pengertian konseling. Konseling dapat diartikan sebagai suatu bantuan yang diberikan kepada konseli dalam memecahkan masalah-masalah secara face to face. Nah, ini melalui cara yang sesuai dengan keadaan konseli yang dihadapi. Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Jadi, konseling sendiri lebih bersifat kuratif atau menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul dari individu. Sehingga ada dulu masalahnya, baru sesi konseling diberikan. Oleh karena itu, perbedaan bimbingan dan konseling terletak pada tujuan akhir dari layanan. Untuk bimbingan itu mengembangkan potensi secara optimal, sedangkan konseling tujuannya untuk menyelesaikan masalah demi mencapai kesejahteraan hidup. Adapun pengertian bimbingan dan konseling secara keseluruhan adalah suatu pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Di sini adalah beberapa hal yang perlu kita tekankan bahwa bimbingan dan konseling merupakan suatu pemberian layanan. Ya, pemberian layanan to service, otomatis orang yang memberikan layanan harus memiliki kualifikasi khusus. Kualifikasi khusus seperti konselor maupun guru bimbingan dan konseling. Kemudian ada penekanan terhadap tujuan dari bimbingan dan konseling agar siswa memiliki kemandirian dan potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal. Penekanan dalam bimbingan konseling, harapannya output dari bimbingan konseling itu siswa memiliki kemandirian dan potensinya berkembang secara optimal. Dan layanan yang diberikan disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di suatu daerah maupun di suatu negara, sehingga memiliki kekhasan tersendiri dalam pengembangan bimbingan dan konseling. Kemudian pengertian bimbingan dan konseling yang selanjutnya ada dari Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling merupakan suatu upaya yang sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab, sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita tekankan, bahwa yang pertama, bimbingan konseling merupakan yang tadi upaya ya, suatu daya upaya yang sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram. Jadi apa yang direncanakan oleh bimbingan dan konseling itu harus ada rencananya kayak gitu ya, atau plan, yang dimana dibuat secara sistematis, tidak langsung kepada program inti, tapi harus adanya pembuatan program seperti itu, dan harus
secara objektif melihat dari kondisi kebutuhan seperti itu ya, serta logis. Dan tidak hanya melakukan suatu program itu hanya berdasarkan hal itu saja tanpa ada follow up kayak gitu. Jadi cuma sekali aja, nggak cuma gitu, tapi adanya berkelanjutan. Berkelanjutan ini bisa berupa pemantauan, berkelanjutan bisa dapat berupa nanti setelah sesi bimbingan atau sesi konseling masih ada checking bagaimana sih manfaatnya bagi individu tersebut. Dan di sini juga dijelaskan di definisi ini yang maksud konselor itu apa, konselor itu apa. Di sini sudah dijelaskan dengan detail seperti itu ya. Jadi konselor itu sebagai orang yang memberikan perlakuan atau bimbingan dan konseling, sedangkan konseli itu merupakan siswa, orang yang diberikan perlakuan seperti itu ya. Dan harapannya dari bimbingan dan konseling ini bisa memunculkan kemandirian siswa seperti itu. Nah, kemandiriannya dalam bentuk apa? Nah, yang pertama dalam bentuk pemahaman. Jadi adanya suatu pemahaman yang diinternalisasi kepada diri siswa sehingga dia dapat mengetahui suatu hal. Kemudian adanya aspek penerimaan. Di aspek penerimaan ini, siswa merasa menerima dengan kondisi dirinya dan apapun yang ada dalam dirinya. Kemudian ada aspek mengarahkan, kemudian mengambil keputusan dan merealisasikannya. Jadi tidak hanya diri internal siswa itu dibahas, tetapi sampai bagaimana sih dari proses diri itu bisa terrealisasikan. Gak cuma hanya omdo, tetapi ada eksekusi gitu ya. Kemudian apa sih tujuannya? Nah, tujuan di sini ingin capai adalah kebahagiaan individu dalam artian kebahagiaan bebas dari masalah, kebahagiaan sudah memiliki perilaku baru atau kompetensi baru yang dimiliki sampai akhirnya dia merasa sejahtera. Nah, itu pengertian bimbingan dan konseling menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Dari berbagai pengertian bimbingan, konseling maupun bimbingan dan konseling itu sendiri, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi bersama. Jadi, poin-poin pentingnya yang pertama, bimbingan dan konseling merupakan suatu layanan ya, to service. Jadi, kita harus secara profesional memberikan layanan tersebut. Dan harapannya, guru bimbingan dan konseling itu merupakan S1 Sarjana Bimbingan dan Konseling maupun S1 Sarjana Bimbingan dan Konseling yang sudah mengambil program profesi. Kemudian, poin penting kedua adalah diharapkan dari pemberian layanan bimbingan dan konseling, siswa itu bisa mandiri. Dalam artian, bisa mengatasi masalahnya sendiri, bisa mengambil jalan keluar, serta bertanggung jawab dari penyelesaian masalahnya. Nah, di sini berlanjut kepada poin ketiga, harapannya yang diinginkan bimbingan dan konseling adalah siswa bisa mengoptimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi, tidak hanya potensi itu ada dan tidak teroptimalkan, justru bimbingan dan konseling berusaha mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri individu. Program bimbingan dan konseling atau apa yang ingin kita rencanakan dalam bimbingan konseling itu harus melihat juga bagaimana norma-norma yang ada. Pertama, norma di tingkat sekolah seperti itu ya. Kemudian di lingkungan. Dan mungkin juga kita perlu melihat bagaimana sih norma di keluarga individu tersebut atau siswa yang ingin kita ajak untuk melaksanakan kegiatan. Bisa berupa konseling ataupun bimbingan kelompok. Sehingga program itu dibuat berdasarkan pertimbangan kepantasan norma seperti itu. Selanjutnya, bimbingan dan konseling itu dilaksanakan secara sistematis, objektif, logis, berkelanjutan, serta terprogram. Sehingga perlu adanya persiapan yang lebih matang dari pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Diharapkan dari apa yang telah diberikan oleh guru bimbingan dan konseling, ini memunculkan kompetensi kemandirian yang berupa pemahaman, penerimaan, mengarahkan, dan mengambil keputusan, serta merealisasikan diri secara bertanggung jawab. Diharapkan diri individu setelah mendapatkan layanan bimbingan dan konseling
memiliki kapasitas untuk mengambil dan merealisasikan dari tindakannya. Dan yang terakhir, tujuannya dari bimbingan dan konseling ialah kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh siswa. Nah, itu kita telah belajar terkait pengertian bimbingan dan konseling. See you on next episode.